Chapter 3 terkait Design of Goods and Services, bagian pertama. Jadi kita tahu kesuksesan produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau bisnis itu memiliki peran penting dalam sukses atau tidaknya bisnis perusahaan tersebut. Jadi secara fundamental memang perusahaan itu ada untuk menawarkan produk atau jasanya ke customer. Jadi salah satu hal yang dibahas dalam operation management adalah bagaimana membuat proses-proses seperti apa yang bisa dilakukan untuk memperbesar kesuksesan dari produk atau jasa yang dihasilkan ini. Oke. Nah, ini adalah salah satu data begitu ya yang disampaikan di buku pedoman yang kita gunakan, bahwa industry leader atau top of mind dari industri di berbagai sektor begitu ya, persentase dari sales of new products-nya itu mencapai hampir dari 50% begitu ya. Jadi artinya bagaimana? Jadi ketika kita mau menjadi, kita bisa artikan berbagai banyak hal ya. Misalkan kalau kita melihat pola yang ada di industry leader ini, artinya industry leader ini adalah industri-industri yang berhasil memunculkan produk-produk baru yang sukses di pasaran gitu ya. Ataupun sebaliknya, produk-produk baru dari industri leader ini biasanya adalah penopang utama dari bisnis atau ekonominya begitu ya. Jadi sales ini adalah persentase sales selama 5 tahun terakhir dari berbagai kategori industri begitu ya. Jadi dengan kata lain juga, kalau berdasarkan data ini, yang di industri yang di bottom atau yang kurang sukses itu biasanya ya berarti dia gagal meluncurkan produk-produk baru yang inovatif yang diterima oleh pasar. Oke. Jadi jadi disitulah salah satu pentingnya melakukan pengenalan produk baru atau introducing new more innovative product. Nah, tentu fase-fase pengembangan produk baru itu tidak mudah begitu ya. Hal ini dikenal dengan salah satu fase yang di dalam peluncuran produk baru ada namanya fase design atau redesign produk atau jasa. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena desain atau redesign produk jasa ini bisa jadi merupakan salah satu strategi yang bisa digunakan perusahaan untuk mencapai competitive advantage-nya. Jadi ada beberapa strategi yang bisa diimplementasikan untuk mencapai competitive advantage. Misalkan ini contoh-contoh saja. Mau competitive advantage-nya yaitu punya diferensiasi di antara kompetitornya, atau competitive advantage-nya mau yang low cost di antara kompetitor-kompetitor lainnya, ataupun rapid response begitu ya. Nah, aktivitas-aktivitas dalam fase desain itu ada banyak begitu. Nah, biasanya kita perlu tahu juga sebelum itu, kita harus tahu produk baru. Kenapa produk baru itu perlu diluncurkan? Karena setiap produk itu punya yang namanya product life cycle, yaitu seperti siklus begitu ya, siklus yang dialami oleh semua produk, di mana pada masing-masing fase itu produk itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Misalkan di sini nanti kita akan lihat grafiknya. Kalau kita lihat dari biaya yang dikeluarkan untuk maintain produk tersebut dengan revenue yang dihasilkan oleh produk tersebut. Nah, di sini kita lihat contohnya. Product life cycle itu terdiri dari 4 fase, yaitu fase introduction, fase growth, fase maturity, dan fase decline. Nah, fase introduction ini adalah fase-fase awal ketika produk tersebut dikembangkan. Bisa jadi masih dalam tahap research, prototype begitu ya di awal, kemudian ada versi satunya, jadi masih baru dikenalkan di pasar. Jadi mungkin user itu sudah mulai
beranjak naik begitu ya. Karena baru diperkenalkan, hype-nya masih tinggi. Jadi ketika tentu kita mengharapkan profit revenue yang dihasilkan lebih besar daripada cost yang dikeluarkan untuk produk tersebut. Jadi hype masih tinggi, kemudian baru masuk growth nanti di growth akan mencapai puncaknya. Jadi dari situ dia akan decline. Nah, decline kemudian dia akan masuk maturity level. Nah, di mana kita sampai di suatu titik nanti ada tahap di mana biaya untuk maintain produk itu tetap ada di pasar. Tentu maintain produk ada di pasar tuh misalkan tetap update, tetap menyediakan service untuk spare partnya dan sebagainya. Itu bisa jadi suatu titik di maturity level itu dia akan lebih tinggi daripada biaya yang dihasilkan begitu ya. Jadi di sini kita lihat yang garis merah itu adalah biaya, yang garis biru itu adalah revenue. Ketika nilai revenue yang dihasilkan lebih tinggi daripada biaya, disitulah perusahaan mulai mendapatkan profit begitu ya. Nah, biasanya di awal-awal itu loss dulu karena masih ada perbaikan, tweak di sana dan di sini di produk tersebut. Kemudian baru ketika dia growth dan masuk di maturity levelnya sampai nanti ketika puncaknya dia akan decline. Decline ini pendapatan profitnya mulai semakin menipis dan sampai pada suatu titik itu produk akan mengalami masa di mana biaya untuk maintain dia akan lebih tinggi daripada revenue yang dihasilkan. Nah, disinilah biasanya produknya mulai di stop diproduksi, atau kadang-kadang juga ketika fase di decline sebelum dia mencapai profit lebih besar daripada loss lebih besar daripada profit revenue, maka udah biasanya di introduce produk-produk baru. Seringkali bahkan strategi yang sekarang produk baru itu sudah diimprove ketika maturity level mulai masuk ke decline ataupun sebelum masuk decline seperti itu. Kemudian, nah ini adalah beberapa tahapan ya yang dialami di dalam fase masing-masing life cycle. Di introduction itu biasanya masih ada research, ada product development, modification, enhancement, dan pemilihan supplier dan sebagainya. Masa-masa growth ini adalah masa-masa yang sangat baik dimanfaatkan oleh suatu perusahaan untuk mengembangkan kapasitasnya. Jadi ketika growth dia harus sudah mulai memprediksi sampai seberapa nih growth-nya akan dihasilkan. Jadi perlu teknik-teknik seperti forecasting, capacity planning begitu. Nanti supaya ketika dia masuk maturity level biasanya kan biasanya kalau sudah maturity biasanya kompetitor sudah mulai bermunculan kalau ini produk-produk baru. Tapi kalau produk lama ya mungkin sebelumnya sudah ada kompetitornya. Kemudian biasanya ini sudah mulai kita memproduksi dalam jumlah besar. Kemudian inovasi sudah mulai sedikit, jadi produk-produk yang mature begitu ya. Cost control sudah harus mulai diperhatikan karena produksinya masif, jadi biayanya yang bisa ditekan. Penjualannya mungkin karena sudah di level mature, disitulah biasanya titik tertinggi yang bisa dilakukan penjualannya. Jadi sekarang untuk meningkatkan profit biasanya biaya yang diturunkan begitu. Nah, kemudian nanti setelah beberapa lama dia akan masuk fase decline. Jadi kecuali produk ini spesial sekali ya, jadi manajemen tidak, kalau sudah masuk fase decline ini sebaiknya mengconsider untuk menterminate produk tersebut. Ya, jadi selain itu juga ada pertimbangan dari segi product life cycle dengan biaya perubahan desain begitu ya. Jadi kalau di tahap-tahap awal masih tahap pengembangan begitu, biaya yang dikeluarkan lebih banyak untuk pengembangan konsep. Kemudian kemudahan untuk melakukan perubahan masih sangat-sangat tinggi begitu ya. Jadi di sini grafik ini menunjukkan porsi-porsi biaya yang dikeluarkan di setiap fase dari product life cycle.
Nah, berikutnya seringkali dilakukan juga product by value analysis. Ini untuk produk-produk yang masuk ke tahap decline begitu ya. Biasanya akan di list oleh perusahaan produk apa, revenue yang dihasilkan berapa, dollar contributionnya berapa. Jadi ini biasanya disebut dengan product by value analysis. Nanti akan ditentukan apakah produk ini sebaiknya dipertahankan atau tidak. Ya, begitu pengantar chapter 3 Design of Goods and Services.